Halo, kita jumpa lagi. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang eh, estetika volume ruang dalam komposisi. Sebenarnya teori atau pemikiran tentang estetika volume ruang ini mungkin tersebar pada beberapa informasi akademik maupun profesional ya. Cuman saya ingin memberikan refreshing tentang apa sebenarnya aktivitas inti ketika kita merancang sebuah bangunan arsitektur atau merancang ruang arsitektur. Nah, pada prinsipnya bahwa ketika kita merancang sebuah tempat aktivitas yang berupa arsitektur ini, bangunan arsitektur ini, ada satu komponen penting yang mungkin harus Anda perhatikan, karena itu akan menjadi sebuah esensi dari karya arsitektur ini. Karena intinya bahwa karya arsitektur itu mempunyai substansi tentang olahan ruang ya. Jadi sebenarnya substansi kita itu adalah membuat ruang. Nah, ruang itu apa sebenarnya ya? Kalau kita ada yang mendefinisikan ruang dalam meter persegi ya. Kemudian ada ruang dalam bentuk luasan ya. Kemudian dalam dimensi. Nah, sebenarnya ruang itu sendiri tidak menyangkut secara letterlek tentang luasan saja. Jadi ruang sendiri lebih cenderung pada bagaimana mendefinisikan ruang itu menjadi sebuah tempat yang bisa berharga bagi yang menempati ya. Jadi ruang tidak hanya sekedar tempat untuk beraktivitas yang luarannya berupa meter persegi, kesesuaian dengan meter perseginya, tapi juga apakah ruang tersebut bisa menjadi sebuah tempat yang bisa mewadahi aktivitas itu dengan nyaman dan sangat bermakna bagi usernya. Pernah saya bahas tentang space dan place ya. Space hanya memenuhi luasan saja, place-nya harus bisa memberikan suasana atau memberikan nilai pada usernya atau penggunanya ya. Nah, pada kali ini kita fokus pada substansi ruang tersebut ya. Ruang tersebut yang dalam wujudnya dalam proses perancangan pasti berupa volume ya, volume. Nah, volume itu berarti ada sebuah, kalau kita definitifkan dalam sebuah teori ya, berarti dia mempunyai luasan dan mempunyai ketinggian, jadi mempunyai dimensi, 3 dimensi ya. Nah, kira-kira sebenarnya bagaimana volume ruang yang estetis itu kalau menurut dalam kerangka arsitektur ya, dalam konteks arsitektur. Nah, ada sebuah beberapa aspek ya, ada beberapa aspek yang mungkin bisa menjadi acuan di kita nanti. Saya coba pindah untuk memberikan gambaran, yaitu dengan sketsa ya. Kita beralih dulu ke whiteboard kita ya. Jadi saya akan buat halaman baru dulu. Nah, seringkali kita akan begini ya. Jadi ketika kita sebentar. Oke.
ketika kita membuat sebuah ruang itu kebanyakan lebih cenderung berbicara masalah luasannya saja, tapi tidak berbicara pada konteks makna ruang tersebut ya sebenarnya. Jadi kalau ada ruang seperti ini, nah ini saya gambarkan saja secara singkat ya ilustrasinya untuk memberikan gambaran kepada saudara supaya lebih gampang. Nah, ini kita ilustrasikan sebuah ruang begini. Ya, sebuah ruang. Ini sebuah ruang. Nah, ketika ada orang yang ada di sini, ya, kita tidak hanya berpikir bahwa kecukupan luasan, ya kalau kita gambar dari atas. Biasanya kan studi ruang itu seperti ini ya. Ini biasanya orang hanya berbicara ketika kita bicara tentang ruang itu bicara tentang A kali B ini ya luasannya, tapi tidak mengesampingkan bahwa efek dari lingkungan dari sekitarnya ya, dari sekitarnya ini ya, dari dari sebuah ruang ini tidak berbicara tentang apa sebenarnya yang bisa didapat dari sebuah volume ruang. Jadi sangat keliru sebenarnya kalau di awal-awal ini mungkin juga merefresh beberapa teknik perancangan ya. Kalau biasanya Anda memulai merancang, banyak kan yang memulai dari denah ya biasanya ya, dari susunan ini program ruang, kemudian begini ya, program ruang, terus kemudian disusun dan seterusnya ya, dan seterusnya. Tidak ada ruang A, kemudian ruang B, ruang C, kemudian ruang D ya, ruang D. Nah, kebanyakan kita banyak berangkat dari ini ya, dari diagram hubungan ruang. Dari diagram hubungan ruang ini. Nah, sebenarnya ya tidak ada salahnya ketika kita berangkat dari ini. Cuman biasanya ini terus terlanjur terus menjadi sebuah desain ruang yang beranjak ke sini. Nah, ini padahal ini sejatinya adalah hanya diagram hubungan ruang saja ya, diagram hubungan ruang. Nah, kalau hubungan ruang berarti ya kita tidak berbicara tentang nilai ruang itu terhadap penggunanya ini ya, dari penggunanya ini. Nah, sebenarnya bagaimana kalau kita mau memperlakukan
ruang itu sebagai sebuah ide desain. Mungkin yang pertama harus kita bicarakan adalah masalah geometri ya. Nah, ini geometri ruang. Nah, geometri ruang tersebut. Geometri ruang ini yang pertama. Kita harus bicara tentang geometri ruang. Sebentar, ini ada kabel kata menutup ya, geometri ruang. Nah, ada 3 aspek sebenarnya yang mau kita bicarakan. Tentang geometri ruang, kemudian tentang komposisinya ya kalau dibuat, kemudian juga masalah skala. Jadi kalau geometri ruang itu menyangkut batasan ruang tersebut ya. Geometri ruang menyangkut batasan ya, menyangkut batasan. Jadi batasan ruang ini ya. Sebentar. Jadi kalau tadi kita bicara tentang geometri ruang ya, kita lanjutkan tadi mengenai geometri ruang. Nah, geometri ruang adalah batasan dari sebuah imajinasi ruang ya. Nah, ini geometri ruang ya. Geometri ruang. Nah, geometri ruang ini ini adalah batasan dari sebuah definisi ruang tersebut ya. Definisi ruang tersebut itu namanya geometri ruang. Nah, geometri ruang bisa macam-macam ya. Geometri ruang meskipun denahnya itu namanya seperti ini ya, kotak ini, namun geometrinya ruang di atasnya kan kita belum tahu. Jadi bisa jadi geometri ruang di atasnya itu seperti ini umpamanya. Nah, ini saya gambarkan. Nah, ini bawahnya kotak ya, tapi geometri ruangnya itu tidak kotak. Kalau yang ini kan seperti ini di sini ya. Nah, ini enggak, ternyata kalau yang satunya modelnya seperti ini, jadi masih ada tambahan ruang di atasnya ya. Itu geometri ruangnya berarti ini ya. Geometri ruangnya coba saya garis tambahan merah. Nah, geometri ruangnya ini ya. Nah, ini geometri ruang. Nah, geometri ruangnya ini. Nah, ini menentukan sekali ketika imajinasi pengguna, usernya yang berada di sini umpamanya ya. Kita umpamakan di sini ada
orang di dalamnya. Nah, ini antara yang di sini dan di sini itu mungkin sangat berbeda sekali kesannya ya. Ya, kesan dari usernya itu sangat berbeda sekali terhadap pengalaman ruang yang didapatkan di sini dan di sini. Ya. Ada lagi juga umpamanya, ternyata geometri ruangnya itu memanjang seperti ini, ya, sangat tinggi, ya, sangat tinggi dan gepeng umpamanya. Ya, jadi seperti itu. Kita gambarkan lagi. Ya, ini ilustrasinya. Kita meledot-meledot. Nah, umpamanya orang yang ada di sini, ya ini beda lagi dengan yang ada di sini. Ini kesan atau makna ruang yang didapatkan atau intensi ruang yang didapatkan di sini dan di sini itu berbeda nantinya. Nah, ketika Anda merancang sebuah ruangan, umpamanya ruang keluarga dengan fungsi tertentu ruangan, Anda harus dapat menerjemahkan sebenarnya intensi ruangnya itu seperti apa. Apakah meluas, apakah stressing itu padat, kemudian apakah menyenangkan, enjoy untuk bisa melihat kemana-mana, bisa terkesan luas, kemudian atau bisa terkesan sangat berwibawa atau sangat mencekam, bisa jadi seperti itu ya. Sifat-sifat ruang itu karena suasana ya yang didapatkan. Kalau dalam ruang itu kan suasana. Nah, kalau suasana berarti intensi ruangnya itu geometrinya juga pasti harus Anda perhatikan. Belum lagi kalau geometrinya itu umpamanya ada geometrinya ternyata ruangnya seperti ini ya, segitiga. Nah ini orang yang di sini beda lagi nanti ya. Bayangin seperti itu kalau mau merancang sebuah ruang. Coba pahami intensi ruangnya seperti apa yang mau didapatkan itu ya. Sehingga bukan beranjak pada diagram hubungan ruang yang berupa kotak-kotak itu. Kotak-kotak ini hanya simbolisasi saja atau tanda saja untuk mengenali cara perhubungan ruang antara ruang satu dan ruang lainnya ya. Sedangkan intensi ruangnya ya, geometri ruangnya bisa jadi sangat berbeda yang didapatkan. Mungkin di dalam ruang tersebut tidak ingin terlihat ruang ada garis-garis yang membatasi, jadi bentuk pinggirannya jadinya fillet gitu ya. Nah, kalau istilahnya ini mungkin fillet, jadi tidak akan terlihat tidak akan terlihat garis ya Pak. Bisa jadi seperti itu, atau memanjang kesannya ya, atau justru malah banyak garis-garis. Nah itu nanti membuat efek tersendiri. Ini geometri ruang ya, fokusnya kalau di sini geometri ruangnya. Dan kemudian yang kedua ini mungkin saya ganti lagi ya, saya ganti baru lagi geometri ruang. Yang kedua tentang komposisi ya, jadi komposisi ruang. Jadi ruang itu komposisinya, karena ruang itu pasti tidak bisa berdiri sendiri ya, karena dalam sebuah proses pembuatan bangunan itu pasti ruang banyak berhubungan seperti tadi kita gambarkan
sorry, pulpennya belum di setting. Kita gambarkan dengan bubble diagram begini umpamanya ya. Nah ini ruang A, ruang B, ruang C, ruang D, ruang E. Nah ini mungkin diagram ruangnya seperti ini ya. Diagram ruang. Nah, diagram ruangnya seperti ini. Nah ini adalah sebuah komposisi ya, antara A, B, C, D ini adalah sebuah komposisi. Jadi niscaya bahwa ruang itu pasti dalam bentuk komposisi ya, karena tanpa komposisi tidak akan ada proses proses keindahan ya, karena keindahan itu diciptakan secara kolektif biasanya. Nah, komposisi ruang umpamanya begini. Jadi kalau geometri tadi menyangkut volumenya, sedangkan komposisi ini menyangkut umpamanya ada ruang seperti ini ya. Nah, kan bisa ruang pasti nanti jadinya juga nggak akan kotak seperti diagram itu ya. Ya pasti ada sebuah komposisi yang tersusun di sana ya, tersusun untuk sebuah ruang. Nah komposisi ini sebenarnya kan gabungan ya. Nah ini gabungan. Nah komposisi ini akan menjadikan ruang itu mempunyai sebuah karakteristik tertentu ya, karakteristik yang akan membangun imajinasi orang yang berada di sini untuk menikmati ruang tersebut, baik secara mobile maupun secara diam ya. Jadi komposisi ini akan menjadi sebuah bagian menarik ketika ini saya buatkan umpamanya ya, ini gabungan antara lingkaran ya. Nah ruang ini akan menarik ketika ada sebuah komposisi yang bisa dinikmati di sana ya. Nah jadi ketika Anda membuat sebuah ruang atau komposisinya seperti ini bisa jadi ini ruang yang Anda buat ya, yang Anda buat ruang seperti ini. Nah ini juga akan memberikan dampak pada penikmatan perspektif ya, penikmatan perspektif ya, karena dengan adanya komposisi ruang yang tersusun itu dari satuan tadi menjadi sebuah kumpulan, maka orang akan ada proses penikmatan secara kontinus terhadap ruang tersebut dan ruang yang lainnya ya. Jadi komposisi itu nanti akan terbentuk pada proses penikmatannya. Jadi begini, kalau kita ilustrasikan dalam 3 dimensi ya, namanya ada
geometri ruang seperti ini ya, seperti ini. Kemudian ada geometri lagi ruang yang saya susun ini. Kemudian ada ruang seperti ini ya, ada ruang, dan ini secara 3 dimensi ya. Jadi kalau kita mengilustrasikan, kalau hanya sekedar pandangan atas ini biasanya menganalisis tentang peluasannya, tapi pada efek ruangnya itu 3 dimensi seperti ini. Jadi saya contohkan lagi, umpamanya ada, nah ini ruang, ini bangunan, terus ini sana. Nah, ini tersusun dalam bentuk ini geometri ruangnya ya, geometri ruangnya. Nah ini komposisi ini akan menjadikan penikmatan di dalam ruangnya sendiri, kemudian juga akan membentuk penikmatan siluet dari eksterior. Nah, ketika membuat desain itu beranjaklah pada komposisi secara 3 dimensi, jangan 2 dimensi seperti ini ya. 2 dimensi yang dari diagram ruang itu sebenarnya hanya untuk mengontrol hubungan ruang ya. Jadi hubungan ruang dan luasan yang didapatkan dari tampak atas. Karena mudahnya seperti itu, karena tidak memperhitungkan efek ruangnya, yang volume ruangnya. Nah, kalau komposisi volume ruangnya ya Anda harus perhatikan seperti ini. Ya, sekali lagi bahwa ini ya sekalian merefresh tentang semua perkuliahan yang sudah ada dari materi awal ini juga saya berikan seperti ini, dan terakhir juga saya berikan seperti ini dalam proses merancang biasanya untuk yang peserta perancangan arsitektur, biar refreshing, mengingatkan kembali bahwa substansi dari kita mengolah rancangan bangunan itu adalah volume ruang ya, volume ruang. Jadi yang harus Anda perhatikan ya ini volume ruangnya ini ya, volume ruang 1, kemudian volume ruang 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini yang sebaiknya selalu dipegang ketika membuat rancangan. Anda membuat rumah tinggal atau bangunan, gedung dan lain-lainnya, kebanyakan yang saya perhatikan desain-desain itu muncul generatifnya di generatif dari diagram hubungan ruang dari ini ya. Nah, ini dari ini. Nah, ya saya pikir meskipun itu tidak salah, tapi dalam sebuah metode pencarian eksplorasi desain ruang arsitektur itu jadinya tidak menarik hasilnya ya, karena nilai karakteristik ruangnya nanti jadi hampir sama semua, jadi ya tidak jauh dari kotak itu tadi yang biasanya dipakai untuk merepresentasikan diagram ruang itu. Ini komposisi ya, komposisi tadi geometri, kemudian komposisinya. Komposisi ini menjadi sebuah hal yang penting. Kemudian ini komposisi ya. Ini agak lemot. Nah, ini komposisi.
Nah, komposisi ini harus Anda bangun secara eksploratif, nggak bisa dapat satu kali. Jadi Anda bisa melakukan eksplorasi pada saat proses ini. Proses ini jalannya di mana? Ya jalannya sebenarnya pada waktu awal itu kita membuat eksplorasi tentang bentuk atau ruang ya, dari ruang yang kita buat ini. Umpamanya ada sebuah ide-ide yang sangat radikal, ya tidak masalah sebenarnya ya, tidak masalah. Jadi boleh tetap dibuat, malah justru ide-ide yang agak radikal dibutuhkan daripada yang umum-umum saja. Jadi volume ruang, jadi selalu awali dengan sketsa, selalu awali ya sketsa. Sorry, ini ingat menutup lagi, saya coba buka. Jadi selalu awali dengan sketsa 3 dimensinya ya. 3 dimensi itu penting, volume, komposisi juga seperti itu. Untuk yang faktor ketiga adalah tentang skala ya. Skala ini menjadi acuan tentang efek dari ruang tersebut terhadap pengguna, ya dalam hal ini manusia. Jadi kalau ini komposisi, kita tutup dulu. Saya ingin buka baru. Jadi efek skala itu sangat berpengaruh pada proses penerimaan psikologis dari pengguna. Jadi ruang-ruang, kalau Anda perhatikan ruang-ruang pada bangunan-bangunan tertentu itu bisa jadi sangat besar sekali, atau bisa jadi sangat rumit akan ornamen, atau bisa jadi sangat sempit sekali ya, skala. Nah ini sebenarnya efek dari skala ya. Jadi ketika ruang tersebut sangat tinggi umpamanya ya, ini saya contohkan. Nah ini umpamanya ruang itu sangat tinggi, biasanya pada bangunan-bangunan ibadah itu, masjid atau gereja, itu biasanya mengeksplorasi kemegahan dari sisi skala bangunan ya. Nah kenapa kok seperti itu ya, karena memang ada tujuannya. Ini kalau orangnya kecil segini ya, ini saya umpamakan orangnya. Nah orangnya segitu, sedangkan bangunannya seperti ini ya, ini akan menjadi sebuah monumental ya, skala monumental bagi pengguna ini ya, bagi pengguna ini. Nah kebalikannya, kalau orangnya segini ya, kemudian
ruangannya segini saja ya, segini saja ya, ini akan kelihatan sangat sempit ya, sempit, dan ini sangat tidak nyaman nantinya ya, sangat tidak nyaman untuk digunakan. Nah, skala ini penting untuk menghadirkan sebuah proyeksi kehadiran eksistensi dari pengguna itu terhadap ruang lingkungannya. Nah, jadi untuk memberikan efek yang luas, maka skala ruangnya harus diperbesar, secara horizontal ya, karena sebenarnya kalau mau menciptakan pada ruang-ruang yang kecil ya, pada ruang-ruang yang kecil, untuk menciptakan kesan itu sebenarnya bisa dimanipulasi sedikit ya, tapi konsepnya bahwa kan tetap saja skala ruang itu menjadi sebuah persoalan yang harus diatasi ya. Yang diatasinya biasanya kalau biar kelihatan skala menjadi lebih luas, ini ruang luar itu disertakan ya. Jadi ada extended ya, extended space-nya ya. Jadi ada extended space-nya. Nah, itu yang bisa menjadikan kesan ruang itu menjadi sebuah kesan yang sangat luas. Nah, skala ini menjadi perhitungan ketika kita membuat bangunan-bangunan, terutama bangunan publik ya, bangunan publik. Nah, kalau bangunan publik itu biasanya kan membutuhkan mempunyai misi tertentu yang biasanya diharapkan dari sebuah bangunan atau ruang tersebut ya. Nah, misi-misi ini yang harus umpamanya misinya harus terlihat megah. Nah, terlihat megah berarti kalau sudah terlihat megah berarti proporsi ini juga harus lebih kelihatan ya, lebih kelihatan ya, umpamanya bangunan dengan tingkat seperti ini ya, memungkinkan orang akan melihat bahwa bangunan itu sangat megah dan ruangannya cukup memberikan kewibawaan yang cukup besar. Jadi itu yang mungkin saya tuliskan lagi bahwa aspeknya tentang rancangan volume ruang ya, rancangan estetika volume ruang itu akan ditentukan oleh satu geometri ruang ya, dua tentang komposisi tadi ya, tiga tentang skala ya, skala. Nah, ini menjadi pokok bahasan yang perlu diperhatikan ya, yang diperhatikan atau ketika kita mau membuat volume ruang itu menjadi sebuah karya yang estetis.
Kayak estetis tidak hanya masalah kecukupan secara luasan, tapi kecukupan secara psikologis. Ini kan dampak-dampak psikologisnya ini muncul ketika geometri ruang tidak diperhatikan, komposisi ruang tidak diperhatikan, dan skala ruang juga tidak diperhatikan. Jadi overall keseluruhan di bagian-bagian yang lainnya secara sekunder memang ada yang menentukan, yang turunan dari ini ya, dari skala, komposisi, dan geometri ini. Jadi mungkin Anda bisa eksplorasi atau dalam video lain nanti saya bisa memberikan gambaran secara lebih detail tentang bagian-bagian yang lebih kecil tentang memunculkan estetika ruang ini ya. Teknik ini berdasarkan pada sebuah proses kepekaan kepekaan ruang. Jadi rumusannya memang hanya mendekati saja, hanya mendekati, proses pendekatannya dengan menggunakan teori-teori ini. Meskipun hasilnya masih sangat tergantung pada kemampuan kepekaan terhadap ruang itu sendiri dalam sebuah proses perancangan. Oke, tips singkat saya tentang volume estetika ruang, tentang aspek estetika volume ruang yang harus diperhatikan itu saja. Semoga bisa membantu Anda untuk men-trigger melakukan eksplorasi secara lebih mendalam dengan adanya video ini. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa dalam video berikutnya. See you.